Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, informasi terbaru rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Nah sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, informasi ini dari DPR RI ya. Nah, ini ada surat undangan yaitu tertanggal 16 September tahun 2022 ini untuk RDPU Komisi 10 DPR RI tertanggal 26 September 2022. Nah, Bapak Ibu, di sini isi surat tersebut dari DPR yaitu untuk Ketua Forum Guru yang belum lulus passing grade dan belum ikut tes pada tahun 2021. Ini panjang sekali Bapak Ibu untuk menyingkatnya FGB PG BIT ya, BIT. Nah, dalam isi surat tersebut sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI yaitu masa persidangan 1 tahun sidang 2022 dan 2023 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022 dan sesuai dengan hasil keputusan rapat intern Komisi 10 DPR RI yang tertanggal 18 Agustus 2022, maka bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa ya Komisi 10 DPR RI ini akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Forum belum lulus passing grade dan belum ikut tes 2021 yaitu FGB PG DBT ya, yang akan dilaksanakan yaitu pada Senin 26 September 2022. Tepatnya ini pukul 2 ataupun pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di ruang gedung Nusantara 1 lantai 1 Jalan Gatot Subroto Jakarta ini di Senayan Bapak Ibu ya. Acara penyampaian aspirasi terkait peraturan Menteri nomor 20 tahun 2022 tentang mekanisme baru perekrutan ASN P3K guru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nampaknya untuk forum ini baru ya, Jadi belum tahu ini siapa yang mengetuai untuk forum guru yang belum lulus passing grade. Tapi di sini akan diadakan acaranya yaitu tanggal 26 September 2022. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut, Komisi 10 ini mengharapkan kehadiran dari forum guru belum lulus passing grade dan belum ikut tes tahun 2021 ini dalam rapat dengar pendapat yang dimaksud dan menyampaikan materi rapat sebelum acara rapat dilaksanakan. Nah, serta untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus ya, ini untuk kesehatannya. Nah, ini tertanggal 26 nanti akan ada rapat secara terbuka untuk guru-guru yang belum lulus passing grade dan belum ikut tes untuk melihat bagaimana yaitu mekanisme baru rekrutmen ASN P3K guru tahun 2022 bagi mereka-mereka yang belum lulus PG dan belum ikut tes agar dipermudah untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022 dan juga mengakomodir ya, karena istilahnya di sini kalau untuk yang belum lulus kemudian yang belum ikut ini karena permasalahannya sama sepertinya ini adalah permasalahan tergantung kuota formasi yang ditetapkan di pemerintah daerah. Jika kuota formasi habis maka untuk yang belum lulus PG atau belum ikut ini tidak bisa mengikuti untuk P3K tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berkenaan dengan hal tersebut ya, PGRI ini sudah dulu pergi ke Menpan RB hari ini tanggal 19 September tahun 2022. Ini Ketua PGRI Pusat Bapak Ibu Unifa Rosidi serta Sekjen dari PB PGRI dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami lansir resmi dari Forum PGRI Pusat ya. Jadi perjuangan PGRI dalam rangka memperjuangkan dari kesejahteraan dan kemuliaan guru melalui audensi ini bersama Menpan RB dan meminta penguatan guru yaitu sebagai profesi yang leg spesialis serta karakteristik profesional yang melekat di dalam termasuk ya didukungnya agar TPG tetap ada dalam RUU Sikdisnas.
Nah, lalu mengenai dengan seleksi P3K agar dituntaskan secara berkeadilan melalui penambahan jalur afirmasi atau prioritas bagi guru yang sudah mengabdi 35 tahun dan agar moratorium untuk guru CPNS. Nah, ini yang diberhentikan dengan membuka jalur penerimaan guru CPNS bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Nah, ini Bapak Ibu ya, bertemu dengan Menpan RB baru Bapak Abdullah ya Anwar Anas. Ini kemudian guru-guru swasta P3K bisa mengabdi di sekolah asalnya. Nah, ini yang selalu diperjuangkan PGRI juga, agar guru-guru swasta ini bisa mengabdi di sekolah swasta dengan status ASN atau P3K. Nah, di lain kesempatan katanya juga di sini kata PGRI, kami juga menerima kehadiran kawan-kawan dari Forum Guru Honorer yang belum lulus PG dan belum ikut tes tahun 2021. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, forumnya yaitu FGB PGDBT. Mereka ini menyampaikan aspirasi kepada PBPGRI agar pemerintah menunaikan janjinya dengan tetap membuka seleksi jalur tes guru P3K tahap 3 tahun 2021 sebagai bentuk keadilan terutama bagi guru-guru swasta. Nah, ini sejalan dengan rakor tadi Bapak Ibu ya, RDPU dengan Komisi 10 tadi di sini. Jadi sudah dulu pergi ke PGRI, kemudian ke Menpan RB juga Bapak Ibu di sini untuk yaitu memberikan ya kesempatan dan membuka tahap 3 untuk membuka jalurnya dalam keadilan bagi guru-guru honorer di swasta, guru yang belum lulus PG ataupun juga guru-guru yang belum ikut tes tahun 2021 kemarin. Nah, ini jadi sejalan dengan itu sudah bersama PGRI juga sudah menyampaikan aspirasi ke Menpan RB dan nanti tanggal 26 ya. Nah, tanggal 26 September ini akan RDPU bersama Komisi 10 DPR RI dan nanti akan diteruskan kepada Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, informasi kemarin yang sudah kita bahas bahwa tanggal 22 mudah-mudahan tidak molor ya. Ini ada informasinya yaitu untuk pembukaan akun pada SSCASN Bapak Ibu di sini. Dan informasi lain juga dari Forum Honorer ya. Jadi tepatnya hari ini Minggu ketiga September juknisnya ini sudah ada pada Pemda masing-masing. Jadi sehingga secepatnya ini direalisasikan ya, mudah-mudahan informasi ini benar ya Bapak Ibu. Jadi minggu ketiga ini pemerintah daerah menerima juknis atau jutlak ya, petunjuk teknisnya yang akan dilaksanakan. Tapi setelah mendapatkan juknis tersebut Bapak Ibu ya, pemerintah daerah juga melakukan yaitu untuk melakukan teknisnya lagi, yaitu rapat-rapat teknis ya, rapat teknis untuk CAT UNBK ya, untuk apa namanya ini, untuk tes ya, kemudian rapat bersama pengawas sekolah, kemudian rapat bersama BKD ya, rapat bersama kepala sekolah serta guru-guru yang akan menjadi pengawas. Nah, itu untuk yang observasi juga, ini juga akan dirapatkan Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk yang sudah ditetapkan yaitu guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade. Nah, nanti mudah-mudahan akan ada undangan dari pemerintah pusat dalam mekanisme setelah juknisnya keluar ya, mekanisme untuk rapat teknis untuk pelaksanaan P3K tahun 2022 oleh Kemendikbudristek. Ini yang kami dapat dari beberapa pemerintah daerah hasil dari rakor kemarin ya, rakor yaitu penetapan kebutuhan. Maka setelah itu akan ada rapat teknisnya lagi ke pemerintah daerah dari Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, ini untuk mekanisme alurnya. Dan kemudian Bapak Ibu, melihat dari untuk sementara ini ya sampai tanggal hari ini yaitu sampai tanggal kita 19 September ini beberapa sudah merilis formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB Bapak Ibu, yaitu seperti Bapak Ibu punya yaitu Kota Malang atau di video kami sebelumnya yaitu Kabupaten Melinau ini juga ya, Kabupaten Gayo Luas serta Kota Ternate juga sudah merilis terkait Permenpan RB dalam penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada daerah. Nah, beberapa Pemda juga merilis pada website masing-masing ya. Ini terutama untuk di Siak ya. Ini daerah Kabupaten Siak. Ini merilis yaitu
surat Menpan RB ini Bapak Ibu bisa cek di Google ya. Ini nomor 432 terkait tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Siak ya. Yang disetujui ini dapat yaitu 2.150 untuk P3K tahun anggaran 2022 oleh instansi pusat. Nah, rinciannya Bapak Ibu. Rinciannya ini dari 1.539 formasi P3K nantinya akan dialokasikan untuk tenaga guru ini ada 575, tenaga kesehatan ada 35. Ini untuk 1.000 ini untuk tenaga guru ya, 1.539 tenaga guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan 575 dan tenaga teknis ini ada 35. Jadi alhamdulillah untuk tenaga pendidikan guru, kesehatan Kemenpan RB menyetujui seluruh kebutuhan ASN kita menurut dari Bupati Siak Alfendri ya. Jadi untuk tenaga teknis dari 51 formasi yang diusulkan, 35 formasi ini sudah dikabulkan untuk tenaga teknis di Kabupaten Siak. Selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat beberapa Pemda juga telah merilis tentang formasinya. Ini yaitu di Rokan Hilir. Di Rokan Hilir ini usai dari rapat penetapan 13 September kemarin ini menetapkan yaitu sebanyak untuk instansi pusat ya, instansi pusat 90 ya. Kemudian instansi daerah ada 400 lebih dan terperincinya 319.716 P3K guru dan 92 untuk tenaga kesehatan, 27 untuk P3K teknis. Nah, kemudian untuk di Kabupaten Barito ini sebanyak 874 ya, dengan rincian untuk fungsional guru ini 568 orang, kemudian kesehatan 150 ya, dan teknis ini 156 orang. Untuk waktu pelaksanaan prosesnya kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat, jadi semoga dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Ini langsung dari Haji Nadal Syah ya, Prokopim 2022. Nah, selain itu BKPSDM untuk daerah Kabupaten Aceh Singkil ya. Nah, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri di sini telah merilis yaitu jumlah formasi pada websitenya. Nah, untuk di Aceh Singkil sendiri Bapak Ibu ini membuka formasi 599 dengan P3K teknis 80 formasi, tenaga kesehatan 245 formasi, serta tenaga guru ada 274 formasi. Bapak Ibu bisa melihat ini yaitu di website resmi Aceh Singkil, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil atau BKPSDM-nya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang ada yaitu dari Aceh Singkil, inilah formasi yang ditetapkan untuk P3K guru 274 dan kesehatan 245 serta teknis 80. Jadi jumlahnya yaitu 599 formasi hasil dari penetapan dari Menpan RB. Nah, selain itu dari Gorontalo sendiri untuk kuota P3K guru ini 70 Bapak Ibu Gorontalo. Ini masuk prioritas 1 yakni yang sudah lulus PG tapi belum dapat ditempatkan atau belum mendapatkan formasi kemarin ya. Jadi kita kurang menunggu nama yang 70 orang tersebut, kemudian tinggal melengkapi berkas. Mereka tidak ada seleksi lagi, tegas dari Kepala BKPSDM Zubair Pomalingo ya. Ini Sabtu 17 September 2022 di Gedung PGRI Kabupaten Gorontalo. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk P3K guru Kabupaten Gorontalo ini 70 orang ini masuk prioritas 1 dan 70 tersebut tinggal nanti melengkapi berkas dan memverifikasi di SSCSN Bapak Ibu. Nah, di sini resmi yaitu dari pemerintah Kota Ambon ya. Nah, Kota Ambon sendiri mendapat sebanyak 1.162 kuota dengan P3K perjanjian kerja untuk daerah Kota Ambon, serta di sini langsung dari untuk pemerintahan Kabupaten Maros ya. Nah, Kabupaten Maros ini memperoleh yaitu 354 formasi dari sebelumnya yang diajukan 405 formasi. Dan jadwal pelaksanaan P3K 2022 masih menunggu jadwal resmi rilis dari oleh Menpan RB. Ini alhamdulillah selesai upacara Hari Kesadaran Nasional tadi. Ini sudah dirilis barusan tadi Bapak Ibu.
Nah, kemudian untuk Pemkot Bengkulu ini mendapat alokasi 1.654 kuota P3K, Bapak Ibu. Jadi untuk Pemkot Bengkulu sendiri tahun 2022 ini telah ditetapkan yaitu 1.654. Nah, dengan rincian yaitu ini langsung disampaikan oleh pemerintah kabupaten atau Pemkot Bengkulu, Bapak Ibu. Jadi kita simak pemaparan dari Pemkot Bengkulu tersebut. Pemerintah Kota Bengkulu mendapat kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.654 orang, dengan rincian sebanyak 1.102 untuk tenaga kesehatan, 344 untuk guru, dan 208 orang untuk personil damkar. Meskipun sudah mendapatkan jumlah kuota, namun untuk penerimaan mendatang pemerintah Kota Bengkulu belum dapat memastikan jumlah P3K yang akan diterima. Hal tersebut mengingat beberapa hal, termasuk sumber gaji untuk para tenaga P3K nantinya. Asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Eko Agus Rianto mengatakan, pemerintah kota masih akan memastikan mekanisme penerimaan, termasuk sumber gaji dari tenaga P3K nantinya. Sebelumnya pemerintah kota sudah menyampaikan data jumlah PTT yang saat ini dipekerjakan oleh Pemkot, karena dalam ketentuannya PTT dipekerjakan hingga November dan kemudian akan digantikan dengan tenaga P3K. Dengan kuota itu? Ya, artinya Kota Bengkulu, nah itu kan sudah jelas tergambar untuk tahap awal itu hanya 3 kategori dulu, guru, kemudian kesehatan, kemudian pemadam kebakaran. Dan itu semua pasti akan kita lihat juga dengan kondisi kemampuan keuangan APBD kota. Nah, itulah dari Pemkot Bengkulu. Nah, ini informasi datang dari Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Abdul Fikri Fakih yang tadi barusan rapat RDPU bersama forum-forum honorer membahas tentang yaitu RUU Sidiknas serta P3K. Dan Bapak Ibu bisa mengambil informasi yang disebutkan oleh Bapak Abdul Fikri Fakih selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nah, ini yaitu mengenai kejomplangan dalam rekrutmen P3K ya. Jadi yang diangkat berapa, yang akan disejahterakan berapa dalam RUU Sidiknas ya. Jadi ini masih terdapat kejomplangan dan belum memenuhi yaitu untuk guru-guru di Indonesia standarnya. Jadi guru yang mana yang akan disejahterakan menurut dari Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Abdul Fikri Fakih. Nah, berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Abdul Fikri Fakih. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ini mendapatkan aspirasi ini didengar oleh pemerintah untuk menuntaskan semua guru-guru yang sudah mengabdi ya. Jadi kalau sudah diangkat semuanya di sini barulah bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, berikut pernyataan dari Bapak Abdul Fikri Fakih. Lantas seperti apa? Ini kan yang belum dipercaya karena prakteknya rekrutmen 1 juta P3K saja itu sekarang yang 1 juta kan judulnya. Tetapi faktanya, ini kan direkam nih, faktanya kan baru 293.000 yang ada formasinya dan nunggu SK. Itu kemudian 193.000 itu sudah lulus, jadi sudah tes, sudah lulus. Kalau dia di sekolah swasta berarti sudah dipecat. Sampai sekarang belum dapat formasi. Ini kan juga menyiksa orang. Saya kira kalau tidak ada empati, tidak yang bersangkutan sendiri, yang mengeluhkan, banyak yang menangis sampai sekarang karena sudah hampir 1 tahun. Ini kan pengumuman, sejak pengumuman sampai sekarang. Sejak diumumkan kalau dia di sekolah swasta, maka dia sudah diberhentikan karena dianggap tidak loyal. Nah, begitu kira-kira. Nah, juga yang dapat SK, kemudian ternyata SK-nya terlambat. Nah, di sekolah negeri, maka dia sudah nggak dapat jam. Karena nggak dapat jam, berarti apakah iya nanti pada, namanya kan P3K, pegawai dengan perjanjian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Apakah kemudian nanti ketika diteruskan, kalau sudah 0 jam, kan makan gaji buta, dia akan deg-degan juga. Ke depan seperti apa? Nah, begitulah yang terjadi. Nah, sehingga ketika ada pernyataan bahwa
yang pertama kali harus berbahagia adalah guru dengan revisi Undang-Undang Sisiknas, padahal tunjangan profesi guru akan dihilangkan, katanya tidak usah ngantre. Lantas alasan apa untuk menaikkan kesejahteraan? Dengan skema apa? Karena sekarang rekrutmen P3K saja sudah, apalagi tadi menyebut operator. Ya, operator. Dirjennya namanya guru dan tenaga kependidikan. Operator itu salah satu saja di antara tenaga kependidikan. Tidak ada satupun. Yang diperhatikan hanya guru, karena problematika guru banyak sekali. Dan kegiatan belajar mengajar itu ya intinya adalah guru. Kalau gurunya bagus ya baguslah kualitas pendidikan. Padahal jantung madrasah. Nah, hanya kemudian nasib guru itu juga salah satunya oleh operator. Operator itu adalah satu di antara tenaga kependidikan. Padahal ada laboran, ada perpustakawan, ada tadi operator dan seterusnya. Itu namanya tenaga kependidikan. Sudah janji 2021 akan didaftar. 2022 akan direkrut. Sekarang nggak ada pengumuman. Sampai sekarang, ini sudah bulan September hampir habis. Tapi Dirjen sudah mengatakan di sini, di forum sini, di Raker, di RDP juga menyampaikan bahwa 2021 mereka akan di list, di daftar. Daftarnya seperti apa juga tidak tahu. Kemudian 2022 akan direkrut. Sampai sekarang belum ada. Karena tidak mudah memang. Regulasinya banyak. Ada undang-undang ASN, ada sekarang PP 49 dan seterusnya. Itulah maka saya kira